Jadi mending terima satu fakta bahwa bukan karena semua orang pesimis. Bagi saya kalau saya lihat tadi itu argumennya itu kemampuan kita untuk menghidupkan wacana perdebatan teoritis itu kurang sekali. Tapi itu kan dialektik yang palsu sebetulnya. Hanya untuk menunjukkan bahwa seseorang harus diberi penalti atau harus diberi insentif supaya dia bisa menumbuhkan tadi saya sebut self respect-nya itu. Oke, pertanyaan. Silakan teman-teman. Ayo yang di depan. Nanti Ibu ya setelah ini. Tampung 2. Mana lagi tadi? Oh ya ini 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rocky. Ya. Saya sebenarnya kurang begitu banyak menyimak Anda itu di YouTube. Bahkan hari ini juga saya berdiri di sini yang saudara sampaikan itu saya hampir tidak mengerti. Betul tidak mengerti karena mungkin saya bodoh gitu. Tetapi saya ingin bertanya satu hal. Tadi kita sibuk dengan teori keadilan segala macam. Ada satu teori yang belum diungkapkan tadi tentang kebebasan. Itu teori kebebasan itu kalau tidak salah kebebasan itu banyak sekali teorinya. Baik dari yang aliran-aliran yang disebut tadi maupun di dalam Islam itu banyak. Teori Mu'tazilah itu ada tentang kebebasan. Tapi tidak perlu saya sampaikan bahwa beberapa teori dalam agama Islam itu. Termasuk juga dalam tafsir Al-Munir. Mungkin Bung Rocky ini kan pasti dia sudah baca itu semua. Itu ada juga teori tentang kebebasan itu. Nah yang saya tanyakan, ini tidak di tataran praktis ya. Karena dari awal tadi doktrin menjadi tataran teoritis. Yang ingin saya tanyakan, hakim itu adalah orang. Hakim itu adalah punya kehendak. Jadi orang itu dalam teori bebas berkehendak. Artinya hakim itu tidak ada tekanan. Ada tadi kalimat bahwa hakim itu memutuskan perkara dalam tekanan. Menurut saya itu ada benarnya, ada salahnya. Sebagian hakim itu justru memutuskan perkara itu justru menekan, bukan di bawah tekanan. Justru menekan. Gitu. Apalagi hakimnya laki-laki pasti menekan. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan itu adalah sebatas apa kebebasan berkehendak seorang hakim itu di dalam. Apa maksudnya tadi? Apalagi hakim laki-laki maka dia menekan. Apa artinya itu? Ya itu boleh disimpulkan sendirilah itu. Enggak, kesimpulan Anda sendiri apa? Artinya hakim itu bebas berkehendak. Bukan, kalau laki-laki dia pasti menekan. Iya. Apa maksudnya? Ya, kalau itu mungkin yang lain ya silakan. Bukan, saya mau dengar apa maksudnya itu. Maksudnya ya. Ya. Banyak putusan-putusan itu justru menekan di situ. Iya, kenapa disebut hakim laki-laki pasti menekan? Mungkin keberaniannya seorang hakim laki-laki itu ketimbang perempuan. Boleh Bapak Bapak lihat kasus-kasus banyak hakim laki-laki yang menekan, tidak yang perempuan. Oke, barangkali itu saja ya. Studinya terhadap hakim laki-laki apa hakim perempuan? Hakim laki-laki lah, itu asumsi saya. Lalu ya. bagaimana Anda tiba pada kesimpulan hakim laki-laki menekan, saya hakim perempuan tidak? Anda hanya studi hakim laki-laki? Itu hanya berasumsi, asumsi yang banyak gitu ya. Asumsi. Iya, tapi saya ini hanya ingin bertanya dengan Bung Rocky sebagai prof gitu ya. Kebebasan sebatas mana kebebasan hakim itu di dalam berkehendak membuat sebuah putusan di dalam pertimbangannya barangkali ya. Ini mungkin kami meminta diberikan ilmu lah. Karena kami ini hakim-hakim yang baru nih. Oke. Nah, barangkali itu Pak Prof ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.
Oke ya, saya cicil dulu supaya saya bisa lihat kreditnya berapa nih. Tadi pertama itu, kan itu tadi saya cecer, apa yang you maksud dengan laki-laki menekan itu. Kalau Anda di Amerika, Anda pasti ditarik license buat, atau di Eropa itu. Karena itu istilah yang tadi menimbulkan hermeneutic of suspicion yang mengarah pada misoginisme itu. Menghina perempuan itu. Itu dasarnya. Untung ada di sini. Kalau saya laporkan pasti itu dengan itu nggak akan ada debat di situ. Begitu kata itu muncul, algoritma mengarahkan Anda patriarkis. Berarti Anda tidak bisa jadi hakim itu. Anda tidak imparsial, minimal imparsial. Nah, kata-kata misoginis ini yang mesti kita hindari itu. Walaupun di dalam bercanda itu. Karena itu mental manusia yang memang belum mampu untuk melihat bahwa tubuh perempuan itu adalah sumber keadilan dari dasarnya tuh. Kenapa begitu? Saya sering terangkan. Keadilan pertama dipromosikan justru dari rahim perempuan. Ketika dia mengandung, seluruh sistemnya berubah menjadi distributif. Dia mendistribusikan kecemasannya pada bayinya. Dia mendistribusikan nutrisinya pada bayinya. Dia mendistribusikan harapan pada bayinya itu. Itu yang kemudian disebut ethics of care, dasar dari keadilan. Adalah pengalaman real perempuan dalam hidup sehari-harinya. Saya nggak mungkin ajarin John Rawls atau John Locke pada perempuan. Karena yang saya terangkan tadi adalah legal reasoning untuk menghasilkan keadilan. Tetapi perempuan bilang, you nggak usah terangin saya. Dari awal sifat saya udah, dalam istilah teknisnya, perempuan itu punya kemampuan divisibility, membagi. Laki-laki nggak punya kemampuan itu. Bahkan laki-laki hanya punya satu kemampuan, menekan. Dan itu karena kedunguan laki-laki itu. Menekan. Dia nggak mau duel di dalam distribusi itu. Sifat laki-laki ethics of right, akumulasi. Kan itu saya jengkel tadi kalau kalimat itu masih diucapkan di forum semacam ini. Artinya you do not speak legal feminist point of view. Itu dasarnya itu. Okay. Itu Makanya pilihan Bang Rocky juga bukan founding fathers tapi founding parents. Iya, sering saya terangkan juga. Karena orang bilang bapak bangsa, ada bapak bangsa di sini. Orang nggak ngerti bahwa pendiri bangsa ini minimal ada 3 perempuan di situ yang pinter, tapi nggak pernah disebutin. Sama seperti Hipatia di dalam tradisi ilmu pengetahuan disingkirkan di abad ke-100 karena Hipatia perempuan. Perempuan nggak boleh berpikir matematis, perempuan nggak boleh bikin peta alam semesta tuh. Kan itu kan perempuan itu dibakar, dibunuh oleh pendeta-pendeta Kristen di awal abad pertama. Karena seolah-olah perempuan akan membuka teori alam semesta. Dianggap bahwa perempuan itu adalah sekunder. Perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam. Jadi Adam lebih utama daripada Siti Hawa. Kan begitu kan logikanya kan. Tapi coba kita uji misalnya tuh. Rusuk itu udah sempurna, ada mineral di situ. Ada vitamin, kuat. Nah, laki-laki diciptakan dari apa? Dari lumpur, becek. Lebih bersih mana perempuan apa laki-laki? Ada sinyal di situ udah menunjukkan itu banyak hal yang misoginis masih diumpankan pada kita karena feodalisme itu. Ya ada ayat mengatakan di dalam tafsir yang agak misoginis diciptakan dari tulang rusuk yang memang udah bengkok karena itu perempuan akan bengkok terus jalan pikirannya tuh. Kan itu tafsir yang misoginis kan. Berarti Tuhan menciptakan manusia tidak sempurna, hanya laki-laki yang sempurna. Nah, pembuktian-pembuktian itu yang seolah-olah dibenarkan untuk diucapkan di dalam pembicaraan sehari-hari. Kita mesti hati-hati itu.
lakukan itu. Jadi misalnya sebutin aja bahwa founding parents kita atau founding person kita, bukan founding fathers, itu juga naluri yang sama seperti orang I am who is your housewife itu. Loh, housewife artinya perempuan itu kawin dengan rumah, dengan beton. Apa begitu? Jadi banyak hal-hal yang sifatnya misoginis masih masuk di dalam pembicaraan kita. Oke, itu teguran sahabatan saya dengan teman-teman di situ. Bukan karena saya ingin uraikan itu sebagai pengetahuan, tapi supaya kita kontrol itu. Ethics kita itu bicara bahwa selama ini kita sebenarnya tidak jujur pada perempuan. Kita berhutang pada perempuan. Dan saya terangin tadi soal teori affirmative action. Bukan untuk mengangkat perempuan dari harkat yang memang ditinggalkan. Tetapi supaya kita tahu bahwa kita berutang pada perempuan. Karena itu perempuan cuma minta kasih kami 30% affirmative action. Dia nggak minta 100%. Kalau 100% bangkrut laki-laki itu. Cuman minta 30%. DPR kasih iya nih 30%, fight sendiri. Bukan 30% itu pastikan dia jadi. Apalagi kalau sistemnya tertutup kemarin pemilu. Hilang 30% itu. Karena perempuan nggak mungkin masuk dalam sistem tertutup yang pasti ketua partainya akan bilang Anda perempuan nggak usah ikut. Kan itu dasarnya, itu yang bagian pertama. Silakan Ibu, lanjut. Terima kasih Bapak. Tadi tentang restoratif justice sudah terjawab. Kemudian yang selanjutnya bahwa hakim itu memproduk putusan atau mengeluarkan putusan itu tidak boleh ada tekanan. Baik itu tekanan ekonomi atau gaya hidup dalam tanda kutip gitu. Kalau dalam konsep yang digaungkan oleh Amerika itu kan stick and carrot ya Pak. Kemudian apakah kemudian dalam tahap selanjutnya ada pergeseran paradigma antara wants dan need itu. Apakah sesuatu yang dianggap mewah tadinya gitu, tidak mewah, mewah tadinya sekarang menjadi tidak mewah. Terjadi pergeseran paradigma yang kemudian walaupun di sisi lain ada teori interaksionisme simbolik bahwa sudah ada simbol-simbol tertentu bahwa di dalam mengatakan sesuatu itu mewah itu sudah ada simbolnya. Nah kemudian apakah yang saya tanyakan apakah teori, apakah konsep stick and carrot ini ya walaupun kalau saya sebagai hakim kemudian dikasih carrot lebih banyak itu lebih bahagia saya ya Bapak. Kemudian apakah ini masih relevan, cukup relevan untuk diberlakukan sekarang berdasarkan asas utilitarianisme ini. Terima kasih Bapak. Oke, ini keren ini pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban atas pertanyaan itu quotation-nya bagus nih dari Pak Rocky ya. Sama seperti waktu pas di acara IKI kemarin. Silakan Bu. Yes. Oh masih ada, oke. Oh Ibu, ayo. Boleh Ibu. Nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum bertanya, sebelum membuat pernyataan, saya ingin menghangatkan dengan sebuah pantun. Di Indonesia menggunakan hukum positif. Disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Ya. Dengan disediakannya kelas inspiratif, Bung Rocky memotivasi para hakim menggunakan akal sehat. Makasih Bu, lanjut. Pertanyaan. Pertanyaannya Ya. atau pernyataan mungkin dalam kaitannya dengan substansi hukum yang dikemukakan oleh Gustav Rauds, yaitu mengenai kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Kami hakim mempunyai hati nurani untuk berlaku secara mempertimbangkan hukum itu dengan menggunakan 3 substansi tadi. Namun kadang-kadang kami sering berbenturan dengan hukum positif yang ada, gitu ya.
Misalnya kaitannya dengan pelaksanaan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 ataupun Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2 tentang pengesahan nikah atau tadi dengan dispensasi nikah. Kami suka berbenturan antara undang-undang, karena kami berprinsip hakim itu bukan sekedar corong undang-undang. Sehingga di sini kami membandingkan atau mengcombine antara hukum positif yang kaitannya dengan aliran filosofi positivisme yang dibawakan oleh Hans Kelsen, yaitu kalau di sana disebutkan secara rasional. Tidak boleh diilhami dengan anasir-anasir di luar ilmu hukum seperti sosiologis, filosofis dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita perhatikan dalam ilmu hukum yang digagas yaitu dengan ilmu hukum modern yang beraliran skolastik, di mana di sana kita justru penekanannya selain dari sebagai penerapan dari undang-undang, kita juga diberikan kebebasan untuk diilhami. Jadi keyakinan kita yang paling tinggi itu seorang hakim justru diilhami dengan anasir-anasir di luar ilmu hukum itu sendiri. Nah itu. Jadi bagaimana cara mengcombine-nya itu sehingga dikaitkan lagi dengan pasal 54 ayat 2 ajas sederhana cepat biaya ringan itu agar semuanya berjalan dengan serasi gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya memformulasikan legal reasoning ya di dalam putusan. Terima kasih Ibu. Oke, pertanyaan ya. Terakhir ya mungkin ini ya pertanyaan karena 10:30 persis kita 3 jam. Terima kasih Pak Kapus. Salam hormat Bung Rocky. Salam. Saya termasuk salah satu mungkin dari sekian banyak orang yang sering dan suka mengikuti dialog-dialog dan penyampaian-penyampaian dari Bung Rocky. Apakah itu di televisi ataupun di podcast yang ada. Saya hubungkan dengan materi malam ini atau yang diangkat malam ini. Saya minta Bung Rocky di forum ini menyampaikan kepada kita semua bagaimana cara pandang atau kajian antara prosperity versus independensi. Karena kita selaku hakim, bahkan saya kira di kekuasaan manapun, apakah itu di eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terlalu banyak alasan independensi ini dipengaruhi oleh prosperity. Kesejahteraan. Itu yang pertama. Minta bantu nanti Bung Rocky elaborasi ini, karena banyak juga orang menyampaikan di antara 3 teori kekuasaan ini, yudikatif ini dalam tanda petik yang lebih agak dikebelakangkan. Sehingga banyak hakim-hakim yang apabila putusannya itu dalam tanda petik terlalu kuat terobosannya malah dicaci maki. Tidak hanya dari luar, bahkan di dalam sendiri oleh atasan-atasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin minta bantu sama Bung Rocky untuk mengelaborasi juga bagaimana sih sebenarnya teori keadilan dalam persepsi filosofi dihubungkan dengan teori keadilan dalam bentuk konsensus. Saya waktu belajar filsafat dan saya suka materi kuliah ini. Terkadang saya menyimpulkan bahwa filsafat itu hanya ada di alam pikiran saja. Sehingga pada saat, kenapa saya sampaikan begitu? Ketidakadilan pada satu sisi adalah keadilan pada sisi yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ketidakadilan pada satu sisi, keadilan pada satu sisi ini juga merupakan ketidakadilan bagi yang lain. Jadi pada saat misalnya keadilan ini diteorikan, lahirlah sebuah pasal-pasal tadi dalam konsensus itu yang dibuat berbentuk undang-undang, peraturan dan seterusnya. Di mana letak keadilan filosofi ini? Sehingga tadi apabila hakim memutus dengan teori positivistik tadi, yang sudah ada aturan itu, apabila itu disimpangi,
Nah, itu udah disepakati tuh, udah dikonsensuskan. Nah, bagaimana mengkombinasikan ini? Sehingga dia nanti hakim memang betul-betul putusan yang dilahirkan itu adalah putusan yang cocok dengan teori keadilan perspektif filosofi tadi. Makasih Bung Rocky, selamat malam. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Oke, saya ngerti itu bahwa ada itu terhubung tadi dengan soal independensi atau prosperity itu. Kan poin kita seolah-olah mengatakan kalau tidak dikasih stick, maka dia tidak berhak untuk dapat carrot. Kan itu dasarnya kan. Tapi itu kan dialektik yang palsu sebetulnya. Hanya untuk menunjukkan bahwa seseorang harus diberi penalti atau harus diberi insentif supaya dia bisa menumbuhkan, tadi saya sebut self respect-nya itu. Sama seperti slogan di KPK, berani jujur itu hebat. Lalu orang puji-puji. Lo itu tagline yang bodoh, yang menghina, berani jujur itu hebat. Apa hakim gak terhina? Anda baru disebut hebat kalau berani jujur. Dari awal Anda mendaftar sebagai hakim karena Anda ingin jujur. Ustadz pasti marah, pendeta pasti marah. Guru pasti marah tuh. Kenapa diubah begitu? Berani jujur itu hebat. Lo memang jujur itu gak perlu disebut hebat. Memang jujur itu watak dasar manusia. Adil itu watak dasar manusia. Berani adil itu masuk surga. Kan, jadi sistem kita berbahasa pun pakai model stick and carrot itu tuh. Karena kita gak tumbuhkan sendiri keyakinan kita bahwa kita menumbuhkan etik itu bukan karena dipaksa. Sama seperti tadi, nggak ada hubungan antara prosperity dan independensi. Kalau begitu dari awal, independensi artinya fungsi dari prosperity. I sama dengan fungsi dari P. Kan kacau pikiran itu kan. Jadi dari awal Anda masuk hakim karena Anda tahu prosperity fungsi dari independensi itu. Ngapain masuk hakim kalau begitu? Kan godaan itu datang ketika Anda udah ada di dalam ruang pengadilan. Begitu Anda tahu begitu, Anda mundur aja dong. Wong Anda ingin dari awal independensi, kenapa Anda digoda? Sama seperti KPK tuh. Dari awal dia tahu dia mendaftar untuk masa jabatan 4 tahun. Di tengah jalan dia minta 5 tahun, MK izinkan. Apa enggak dia menipu dirinya sendiri? Dari awal dia mendaftar 4 tahun kok. Dia tahu konsekuensi 4 tahun. Kenapa dia minta 5 tahun? Mahkamah Konstitusi dalilnya apa? Untuk disetarakan dengan lembaga-lembaga yang 5 tahun. Loh bukan itu poinnya. Waktu dia mendaftar dia ingin cuma 4 tahun. Itu dasarnya kan. Jadi pertimbangan-pertimbangan irasional itu yang saya tentang teman-teman. Coba kita buka. MK sekarang lagi memproses permintaan uji judicial review tentang usia calon wakil presiden yang 40 tahun. Yang ajukan siapa? PSI. Kenapa? Karena PSI mau dukung Gibran jadi wakil presiden. Lalu diproses di situ tuh. Jadi perubahan hal yang normatif disebabkan karena permintaan subjektif. Bukan karena permintaan objektif. Kan kacau kan? Kenapa hakim nggak sama-sama bikin petisi? Nggak bisa begitu dong. Sesuatu diubah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan seseorang. Kan begitu yang kita sebut hukum publik. Dan yang terjadi sekarang, ini republic without public. Gak ada, yang disebut publik gak ada. Kasak-kusuk di antara elit doang kan. Itu yang terjadi kan. Jadi hal semacam ini yang akan jadi pretext pada hakim untuk membuat keputusan. Waktu Anda buat keputusan, Anda lihat bahwa pretext Anda, background belief Anda itu dipengaruhi oleh keadaan politik pada akhirnya itu. Lalu Anda berharap bahwa nanti pemerintahan berikut itu dia akan kasih prosperity. Karena prosperity maka independensi akan naik. Lo enggak, prosperity hak Anda. Independensi itu ada moral Anda. Enggak usah dihubungkan dalam bentuk tukar tambah kan. Kan enggak begitu kan. Karena itu saya usulkan
gaji hakim itu dijadikan 30 kali lipat dari sekarang tuh. Karena itu hak keadilan dia. Dia memutuskan dalam kecemasan, apa namanya itu, harga kecemasan itu 30 kali lipat dari harga kecemasan seorang petugas pajak. Petugas pajak dengan mudah bilang, lu nggak bayar, gua tangkap besok. Nggak ada moral di situ dia. Dan itu yang terjadi. Saya bayar pajak supaya ada keadilan. Tapi uang saya justru dikorupsi oleh petugas pajak kan. Petugas pajak harusnya mendistribusikan keadilan. Manusia begitu kan. Nah hakim yang tugasnya tiap hari mendistribusikan keadilan justru digaji sekian persen dibandingkan petugas pajak kan. Enggak adil. Jadi kenapa saya nuntut supaya hakim itu digaji 30 lipat? Supaya ada keadilan di dalam prosperity. Bukan untuk tukar tambah dengan independensi. Tepuk tangan dong ini. Jadi Bang Rocky udah dari awal udah mengusulkan bahwa hakim itu harusnya ditambahkan tunjangan jabatannya atau tunjangan kinerjanya itu 30 kali lebih besar dari petugas pajak. Ya gitu ya. Itu quotation. Makasih Bang. Yes. Ya, tambahin lagi Bang. Apalagi yang belum saya jawab. Oke. Masih ada soal lain ya? Ada soal lain tadi. Tadi saya coba pakai roles itu. Tadi memang ada banyak version, varieties di dalam legal theories itu. Ada bagian yang diterangin agama, iya tapi ya ada persaingan antara apa yang mesti diputuskan secara rasional misalnya. Apakah pakai filsafat Mu'tazilah atau pakai filsafat Qadariyah itu perdebatan juga di wilayah filsafat hukum itu. Tetapi kenapa roles kita ajukan di sini? Karena itu semacam kristalisasi dari semua percakapan tentang legal theories. Jadi kalau Anda baca Rawls, Anda akan terangsang untuk baca pikiran-pikiran sebelum Rawls atau persaingan antara pikiran-pikiran itu. Jadi salah mengatakan bahwa Anda cuma terangin Rawls. Nerangin Rawls artinya menerangkan semua. Itu masalahnya itu. Cara berpikirnya begitu tuh teman-teman. Nah saya tahu bahwa kalau saya mau jujur, Anda pasti diajarkan di Fakultas Hukum dan tidak pernah lagi mengupdate pikiran itu dan tidak pernah lagi mempertanyakan keterangan di buku-buku saduran itu. Yang Anda baca buku saduran semua itu. Pengantar filsafat hukum, potongan-potongan yang apa namanya PHI, pengantar hukum Indonesia, PIH, pengantar ilmu hukum. Itu penggalan-penggalan yang pernah saya bahas di Universitas Indonesia dan saya tunjukkan ini salah. Tadi misalnya Ibu menginginkan, sorry, apa poin tadi itu? Terlalu jauh tadi kan. Oke. Seolah-olah legal reasoning itu ditentukan di dalam percakapan di pengadilan. Padahal membangun legal reasoning itu artinya mengucapkan sesuatu lalu Anda urut ucapan saya nanti saya batasi di sini supaya argumen yang cukup itu bisa dipakai sebagai alasan pembuktian. Jadi adekuasi, kecukupan argumen itu ditaruh di situ tuh. Supaya kita tahu konsekuensinya. Coba saya kasih, mungkin di tempat pertama saya pernah kasih contoh. Bagaimana legal reasoning palsu itu dibuat oleh pembuat undang-undang. Bayangkan di Megamendung ini, kasus pemerkosaan perempuan makin lama makin tinggi. Tingkat kejahatan seksual makin lama makin tinggi. Oke. Lalu para pembuat hukum tanpa melakukan riset memutuskan supaya tingkat kejahatan seksual itu bisa diturunkan, maka hukumannya ditingkatkan. Logikanya begitu kan? Supaya ada efek jera itu. 2 tahun kemudian ternyata jumlah perkosaan meningkat sekaligus yang diperkosa dibunuh. Debatnya bagaimana legal reasoningnya? Memang si pemerkosa itu tidak beragama, tidak bermoral. Loh, kalau dia bermoral dan beragama dia akan memperkosa. Bodoh betul legal reasoning itu kan. Anda mau kasih penalti
Tetapi Anda tidak menghitung bahwa seorang pemerkosa dia juga makhluk ekonomi. Bagi dia, daripada dia dapat hukuman yang tinggi karena memperkosa, mending dia perkosa sekaligus dia bunuh. Itu kalkulasi rasional dari si pembuat kejahatan, si pemerkosa. Karena kalau dia nggak bunuh perempuan yang diperkosa, si perempuan bisa bersaksi terhadap dia. Right? Kalau dia bunuh, potensi itu berkurang, nggak ada saksi. Dapat nggak pikiran itu? Jadi jangan katakan bahwa dia nggak bermoral. Dari awal dia memang nggak bermoral. Yang dungu adalah pembuat undang-undang yang menganggap kalau hukumannya ditinggikan, maka orang akan jera. Nah si pemerkosa berpikir rasional. Oke, tingkatkan hukuman, sekaligus saya bunuh. Supaya potensi saya ditangkap hilang. Karena itu dasar legal reasoning begitu cara berpikirnya tuh. Jadi banyak hukum yang dibuat dengan legal reasoning yang tidak berdasarkan pada reason justru tuh. Itu soalnya tuh. Saya mengajarin mata kuliah judulnya Economic Analysis of Law. Bagaimana hukum dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang berpikir sebagai seorang homo economicus. Benefit cost analysis. Jadi judgment itu memang ya dungu mengatakan bahwa penjahat itu tidak bermoral karena itu dia memperkosa, dia masih membunuh juga. Ngapain statement itu kan? Kenapa nggak dipikirkan bahwa penjahat itu adalah homo economicus. Dia akan cari memaksimalkan keuntungan. Karena itu dia nggak peduli naikin hukuman, tetap dia melakukan pemerkosaan, bahkan dia bunuh. Karena itu adalah lebih efisien daripada sekali memperkosa. Begitu pikirannya. Dapat poin itu ya. Kadang-kala saya terangin dengan cara yang terlalu dramatis atau radikal. Tapi saya ingin supaya kita mau mendalami soal-soal itu dengan basis analisis rasio yang kuat. Sebelum kita menyalahkan soal moral, sebelum kita menyalahkan soal agama. Tuh. Nah bangsa ini atau peradaban hukum dan politik kita itu dengan cepat mengatakan dia nggak bermoral, dia nggak dididik. Iya tapi hukumnya memang tidak disusun secara rasional. Sehingga dimungkinkan orang-orang ini memanfaatkan hukum itu demi kalkulasi ekonomi kan. Kalkulasi sebagai seorang homo economicus, itu yang saya maksud tadi. Itu. Yang mencari keuntungan justru dari sistem hukum itu. Oke, cukup ya? Cukup, oke. Satu nih pertanyaan Bang. Ya, karena dari apa yang sering disampaikan oleh Bang Rocky Gerung, baik itu di dalam podcast ya, terutama di dalam podcast ya. Tapi ini di dalam forum kuliah nih, sehingga kemudian nanti kita bisa dengar. Apakah kritik-kritik yang disampaikan atau analisa-analisa tajam yang disampaikan oleh Bang Rocky itu, baik itu terhadap kondisi sosial politik, tapi karena ini forum hukum dan keadilan, Abang bagaimana melihatnya hukum dan keadilan di Indonesia ini, apakah masih ada harapan untuk itu? Itu satu. Lalu kemudian apakah harapan ya ke depan ini kalau memang dia ada masa depannya, Abang bisa perhitungkan itu, ya, negara hukum, ya, lalu kemudian negara yang bisa menghasilkan keadilan itu berapa lama kira-kira itu Bang? Silakan Bang. Oke, saya pesimis terhadap keadaan hari ini, hukum. Ada orang yang optimis itu. Tapi saya pesimis karena saya rasional. Ada orang yang optimis karena dia irasional. Anda pilih mana? Mengajukan dalil pesimis dengan alasan rasional atau sok optimis tapi irasional. Kalau saya pesimis dengan alasan rasional, saya tahu di mana memperbaiki itu. Jadi mending terima satu fakta bahwa bukan karena semua orang pesimis. Bagi saya kalau saya lihat tadi itu argumennya itu kemampuan kita untuk menghidupkan wacana perdebatan teoritis itu kurang sekali. Anda ucapin dari tadi, Anda berteori aja tuh. Kebanyakan teori segala macam tuh.
kasih yang konkret. Hukum itu bekerja di tingkat teori, tingkat rasional. Kasus itu hanya mungkin kita baca kalau ada perlengkapan teoritis yang kuat. Kayak tadi kata manfaat. Kita asal pakai kata manfaat. Padahal kata itu sendiri bermasalah tuh. Manfaat pada siapa? Itu pentingnya misalnya baca buku McIntyre. Whose Justice? Which Rationality itu. Jadi kemampuan membaca kita itu kurang sekali itu. Kenapa? Karena terlibat dengan kasus terus menerus. Kasus kecil aja dimasukin di situ tuh. Padahal kasus itu kan ya pakai sistem Amerika tuh. Deputy sheriff bisa mutusin di situ dah. Sampai di sini aja, nggak perlu sampai ke sheriff atau sampai ke pengadilan banding tuh. Jadi percayakan bahwa semakin gampangnya begini dalilnya, semakin banyak hukum itu pertanda demokrasi nggak jalan. Hal yang bisa saya pertengkarkan secara demokratis dengan tetangga saya, ngapain saya bawa KUHP itu? Masuk lagi pengadilan kan. Jadi biasakan ada percakapan demokratis. Sehingga orang merasa udah diselesaikan di dalam percakapan demokratis di antara warga negara yang setara. Lebih efisien kan. Nah itu artinya kondisi politik harus kita ubah. Supaya hukum itu menjadi efisien. Contoh yang paling sering saya terangkan bagaimana kedunguan DPR. Dia bikin regulasi. Diprotes oleh LSM, DPR bilang silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ada judicial review di situ. Mestinya DPR malu kalau produk dia itu baru 2 hari udah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kan dia malu mestinya kan. Sialan, mobil saya baru dia baru produksi mobil, udah diklaim ke lembaga konsumen. Bahwa saluran minyaknya itu bolong itu. Mestinya malu. Tapi dia bangga justru. Kami udah buat, silahkan kalian uji. Kalau saya anggota DPR, saya ingin apa yang saya hasilkan sebagai legislasi, jangan sekali-sekali dibawa ke Mahkamah Konstitusi, malu saya. Itu artinya produkmu cacat dari awal. Itu dasarnya kan. Usahakan supaya pengadilan tingkat pertama selesai, jangan bilang nanti ada pengadilan tinggi segala macam itu. Buat apa artinya? Jadi moral kita dipanggil untuk menyelesaikan hal itu di tingkat pertama. Apa artinya tingkat pertama? Sempurna legal reasoningnya tuh. Lalu kita tambahkan unsur doa di situ tuh. Supaya menimbulkan ketenangan hati nurani. Tapi sekali lagi saya jujur mengatakan kemampuan teman-teman di sini untuk membaca risalah teoritis itu kurang sekali. Bukan saya salahkan teman-teman, tapi negara tidak mengasuh kurikulum fakultas hukum supaya sampai pada legal filosofi, pada filsafat hukumnya itu. Dengan kata lain, kalau saya terangkan dengan agak kasar, yang Anda pelajari di fakultas hukum adalah undang-undang, bukan hukum. Ganti aja fakultas hukum jadi FUU, fakultas undang-undang tuh. Kalau Anda berarti fakultas undang-undang CCCCK, FAK namanya tuh. Jadi sekali lagi saya senang di sini karena kita ada kejujuran. Saya nggak mungkin berbohong di sini. Memang saya dianggap tukang oceh di TV, tapi kan TV itu kan bagian yang saya cuma sebar-sebar kecil retorika. Di sini saya sungguh-sungguh karena saya diminta mengajar. Jadi saya pastikan seluruh pengetahuan saya ajukan di sini. Gitu. Nah saya senang tadi karena perempuan akhirnya mengucapkan banyak hal di situ tuh. Dan dulu perempuan disebut sebagai perempuan ini kalangan yang tidak bisa ngomong. Sebetulnya bukan perempuan gak bisa ngomong, tapi untuk bicara dia perlu minjam grammar laki-laki. Karena itu perempuan mengusun grammarnya sendiri sekarang. Yang disebut secara berbahasa feminis. Dan itu pentingnya kita baca juga bicara tentang feminist jurisprudence. Feminist legal theory. Kan itu dasarnya kan. Jadi teman-teman di sini saya sekali lagi saya terima kasih turun pada perempuan yang bicara dengan jujur dengan ketajaman. Dulu mereka the unspeakable, sekarang mereka the unstoppable. Nah itulah intinya. Tapi sekali lagi di atas semua itu nggak mungkin ada pembicaraan semacam ini kalau nggak ada kawan saya Arif ini yang terus memprovokasi saya untuk bicara yang akademis gitu. Ini forum yang udah 3 kali saya di sini dan semua orang merasa bahwa
Rok, lu jadi guru di situ ya? Gue bilang, bukan enggak, gue enggak jadi guru di situ. Semua yang ada di sini bakal jadi guru bangsa karena mengikuti kuliah di Mahkamah Agung. Asik, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bang Rocky Gerung. Memang tujuan kita di sini teman-teman hakim itu mendapat asupan, nutrisi, gizi, pengetahuan yang berbeda. Enggak melulu ya pada diklat spesifik yang sedang diikuti oleh kawan-kawan. Jadi saya sengaja memang menghadirkan ini untuk supaya kawan-kawan memiliki kemampuan istilahnya itu divergen ya, berpikir yang di luar itu luas untuk itu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya kawan-kawan di sini sampai dengan jam 11. Beri tepuk tangan untuk Bang Rocky dan seperti biasa kita berfoto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto di sini.